Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta. Di hari Pentakosta ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kita bersyukur dan kita menaikkan segala ungkapan pujian dan syukur kita kepada Allah. Di hari Pentakosta saat ini kita disampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema dipulihkan oleh Roh Kudus. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap tindakan yang kita lakukan sepanjang kita hidup, ada saja perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita membutuhkan pemulihan daripadanya. Setiap perbuatan yang kita lakukan sepanjang kita ada dalam dunia ini, kelak akan dipertanggungjawabkan oleh setiap kita masing-masing. Sehingga dalam hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita, Tuhan ingin bahwa setiap anak-anaknya mampu melakukan hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita ketika banyak hal yang kita lakukan dalam sepanjang hidup ini ternyata menyakiti hati Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya sehingga kehidupan kita senantiasa dibaharui dan kita selalu diberkati dalam setiap tindakan yang kita perbuat dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kesempatan di ibadah hari ini kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini di mana kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, kemudian ada surat disampaikan baik dari Kemenak RI maupun juga kepada kita sebagai gereja-gereja yang ada di naungan PGI, kemudian dihimbaukan untuk dapat kembali beribadah di gereja masing-masing, tetapi itu akan kita laksanakan kembali, dan jika Tuhan berkenan akan kita laksanakan minggu depan, sebab ada proses yang harus kita jalani saat ini. Kita harus memulainya dari memohon surat izin, surat keterangan atau surat keterangan dari pemerintah setempat agar ibadah yang kita laksanakan itu dapat kita lakukan dengan baik dan prosesnya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku pada saat ini. Itu semua bagian dari pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam bencana nasional yang kita alami pada saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat memperbaiki hidup kita lagi. Dan dalam kesempatan itu juga Tuhan memberikan juga waktu kepada kita, hal yang sangat kita rindukan, yaitu kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu itu kemudian untuk kita, dan kita bersyukur Bapak Ibu, jika Tuhan berkenan hari ini adalah hari Minggu yang terakhir untuk kita beribadah dari rumah kita masing-masing, dan mulai minggu depan kita akan kembali beribadah di gereja. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemulihan Tuhan boleh terjadi dan itu patut kita syukuri. Itu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dan segala rancangannya adalah hal yang baik. Kita melihat pada bacaan kita pada pagi hari ini, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29, di mana ketika bangsa Yehuda mengalami keterpurukan dalam kehidupan mereka akibat dosa yang mereka lakukan terhadap Tuhan, Tuhan kemudian memulihkan mereka, memperbaiki kehidupan mereka. Kita membaca dalam bacaan kita pada saat ini diberi tema Hari Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ dikatakan,
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas mereka, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan dalam pemulihan itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang dipulihkannya untuk menuntun kemudian umat Allah hidup terarah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini, Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya para pemimpin umat, tetapi roh itu dicurahkan sampai kepada anak-anak. Artinya kepada siapapun yang merupakan orang-orang pilihan Tuhan, kepada mereka yang percaya kepada Allah, mereka akan dipulihkannya dan Roh Kudus akan tinggal di dalamnya. Pertanyaannya kepada kita sekarang ini, ketika Tuhan memberikan kesempatan, ketika Tuhan memberikan pemulihannya kepada kita, apakah kita bersedia untuk dipimpin oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus? Dalam pemulihannya, Allah ingin bahwa hati kita dipenuhi oleh kasih yang daripadanya, sehingga Roh Kudus berkenan tinggal dalam hati kita. Bagaimana hati kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, sementara hidup kita tidak kita kemudian selalu memberi diri untuk diperbaiki oleh Tuhan? Bagaimana hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sementara hati kita masih dipenuhi dengan kebencian dan iri hati? Bagaimana kita mau dipulihkan oleh Allah dalam hidup ini kalau dengan sesama kita, sesama rekan sepelayanan kita, sesama rekan sekerja, atau di dalam kehidupan rumah tangga, kita tidak mempunyai kasih? Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, ketika Roh Kudus diingat rayakan peristiwa pencurahannya dalam kehidupan manusia pada hari ini, kita bersama diajak untuk bersuka cita, untuk melihat bahwa ketika Tuhan terangkat ke surga, Dia tidak membiarkan manusia berjalan sendiri, tetapi Ia hadir dalam rupa Roh Kudus untuk menuntun dan menyertai setiap anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan dan dalam berbagai tantangan kehidupan yang kita alami di sepanjang hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kita sekalian. Pemulihan dalam kehidupan bangsa Yehuda pada saat mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tidak hanya berupa kesuburan dan keamanan negeri Yehuda, tetapi juga pencurahan Roh Allah atas setiap mereka, apapun gender, usia, dan status sosialnya. Roh Allah akan memampukan mereka masing-masing untuk mendengar, melihat, dan memahami dengan baik rencana Allah maupun kehendaknya. Sehingga dalam kesempatan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu Pentakosta, ketika Roh Kudus tercurah atas setiap kita masing-masing, dan kita mengimani pada saat ini dalam hati kita, dalam hidup kita, Roh Kudus ada dan bekerja serta memberi pengertian dan hikmat kepada kita setiap masing-masing untuk bersama-sama mengingat, rayakan, dan menghayati kasih Allah dalam kehidupan kita melalui peristiwa Pentakosta yang kita rayakan pada saat ini. Dan bersama kita belajar untuk terus melatih pendengaran, melatih penglihatan, dan melatih kepekaan kita untuk memahami
akan kehendak dan maksud Tuhan dalam setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu Pentakosta ini kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga Roh Kudus berkenan bekerja dalam setiap kita, memperbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih baik untuk senantiasa melayani Dia dalam sepanjang hidup, dalam sepanjang kesempatan yang Tuhan beri. Sehingga dalam hidup ini kita selalu memberi diri kita untuk terus menerus dipulihkan oleh Tuhan, dan kita selalu memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi namanya. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.